A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selalu ada pilihan setiap hari. Ada es teh manis, ada lemon tea, ada jeruk, ada air putih hangat. Nanti masuk rumah makan mau pilih apa Pak? Menunya yang mana? Jarang sekali rumah makan atau restoran itu ngasih pilihan itu cuma satu. Mau warna apa deh? Biru, hijau, kuning. Mau warna apa Bang? Mau model yang gimana Bang? Bekerah, Shanghai gini. Abang mau cincin yang ada kepala naganya atau kepala onta? Kacamata abang mau bulat atau peta atau lancip gini Bang, macam alien? Jilbab mau yang kayak gimana Kak? Yang lilit sakaratul maut atau yang panjang labu? Selalu ada pilihan setiap hari. Kemarin ada haji furoda, ada haji reguler, ada haji ziarah, apa lagi kemarin? Ada haji trakul. Selalu ada pilihan setiap hari. Tapi khiyarah. Surat 28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau di urusan dunia, saya mau pakai baju putih hari ini, mau pakai cincin warna ini, mau pakai jam tangan ini, mau pakai celana warna ini, misalnya. Itu pilihan saya yang sifatnya bisa dibilang receh gitu lah. Karena saya pakai cincin warna biru misalnya atau warna hitam tuh sama aja. Pakai cincin atau enggak, pilihan kecil gitu. Tapi kalau dah urusannya yang Allah sebutkan di ayat surat 28 ayat 68. Berapa surat berapa? Surat 28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau tadi pilihannya adalah pilihan hamba. Ini dipilihkan oleh sang penguasa. Dipilihkan takdir hidupnya, jalan hidupnya oleh yang maha kuat, yang maha hebat. Naik motor, jilbab pula tersangkut. Itu yasha'u wa yakhtar. Waktu mau nikah, abang-abang nih saya yakin punya beberapa pilihan. Wanita yang dicintai ternyata mencintai orang lain. Sakit. Begitu gak sebaliknya? Ukhti yang mencintai seorang ikhwan, ternyata ikhwan sudah punya pilihan yang lain. Sakit Bang. Abang ndak baca ke sinyal dari saya. Maaf dek, kata abang. Kita beda operator, kata tuh. Dia GSM, abang ini CDMA. Oh jauh dah. Kalau yang tahu CDMA nih, dah berarti. Anak-anak sekarang nggak ngerti CDMA ya. Zaman-zaman kartu apa dulu tuh? Flexi, Asia. Oh jauh dah, tua dah. Sakit Bang.
Ternyata di balik rasa sakit, di balik tak enak, Allah kasih petunjuk. Oh, pantaslah aku tak jadi sama si fulan nih. Rupanya Allah punya skenario begini, begini, begini. Nah, gitulah kira-kira. Ini untuk menghibur jomblo yang tak laku-laku. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Di sini ada apa? Di sini ada al-mutakabbir. Di sini ada al-jabbar. Di sini ada al-qawiyyu, al-azizu, al-matinu. Di sini Allah nunjukkan, kau nak kau. Kau ngaku pintar kan? Kau ngaku hebat kan? Makanya we are is the best atau we are nothing? Udahlah, we are is lagi. Hah? We are is the best atau we are nothing? We are nothing ini walaupun dah sering saya sampaikan, tapi ndak banyak yang connect, ndak banyak yang nyambung. Tadi kita sudah mulai di Masjid Kapal Munzalan setiap subuh minimal 99 kali berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kecil diri kita ini, supaya nothing. Karena alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah. Kalimat ini abang kakak istimewa luar biasa, karena dengan kalimat inilah kita hidup, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini nanti kita meninggal dunia. Dengan kalimat ini la ilaha illallah kita akan dibangkitkan insyaallah. Dan la ilaha illallah itu tidak perlu nutup mulut, kecuali kalau yang la ilaha illallah, itu yang nyebut Allahnya itu gitu. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ketutup mulut, bibir tidak tersentuh. Maka dia ringan sekali kalimat itu, tapi berat bagi orang yang tidak diizinkan Allah. Maka minimal kita sekarang di Masjid Kapal Munzalan dan seluruh cabang. Mana Ustaz Abbas? Oh lagi, balik bentar. Saya bilang di seluruh masjid cabang atau mitra dakwah, masjid-masjid mitra, Gun tolong kasih tahu sama keluarga masjid, subuh selain menyamakan ini tambah dengan la ilaha illallah, tambah dengan la ilaha illallah. Untuk apa bang kakak? Supaya kita tambah yakin pilihan dari Allah pasti yang terbaik. Karena la ilaha illallah udah. Tidak ada lagi kita berpikir, oh kepintaranku, kecerdasanku terbatas abang kakak. Saya pernah ceritakan, saya punya kawan doktor pintar, Allah kasih ujian. Apa ujiannya? Kena kanker otak. Habis semua file di otaknya. Jangankan kenal istri dan anak-anak, dia tidak tahu siapa dirinya. Siapa aku, kata dia. Siapa aku nih, lagi di mana aku? Itu pertanyaan berbulan-bulan sama kakak, bukan seminggu, 2 minggu, bukan sehari 2 hari. Berbulan-bulan dia tanya, siapa aku nih? Kanker otak ini. Lupa semuanya. Pintar S3. Jadi abang kakak, semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwasanya semua kekuatan, semua kebaikan, semua pilihan, semua takdir itu datangnya dari Allah, dan pilihannya tidak bisa dibantah. Maka ikut saya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, wa yakhtaru, wa yakhtaru. Di sini terasa tak abang kakak kemaha kehendakannya tuh, kemaha jabarnya, maha memaksanya, maha kuatnya, maha dahsyatnya, maha kuat, maha memaksa, maha segala-galanya. Kadang-kadang dia nangis, kita nangis dibuatnya. Ya Allah, aku ini tidak curi, ngapa orang fitnah aku begini? Aku ini tidak salah, tapi ngapa begini? Tapi Allah yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u
wa yakhtar. Ada khalaqa, ada yakhtar. Ikhtaro yakhtaru, Allah pilihkan. Termasuk abang kakak saya waktu bertanya-tanya, ngapa lah ya? Kenapa warung kopi yang saya buka itu tutup? Kenapa saya harus berhenti dari dunia kuliner itu? Rupanya kata Allah, aku lagi siapkan skenario lain untuk hidupmu, dan itu jauh lebih baik dari apa yang kau pikirkan, jauh lebih baik daripada apa yang kau prasangkakan. Jadi sebenarnya abang kakak, pengalaman hidup saya dengan izin Allah panjang nih. Saya pengen cerita sama abang kakak, semua manusia rata-rata polanya tuh sama. Yang beda tuh nanti di prosesnya. Karena beda, kenapa beda proses? Masih ingat gak? Kenapa beda proses? Beda dosa. Nah, makanya ada kalimat makana lahumul khiyarah. Makana lahumul khiyarah tuh ma-nya manafyu, ma tidak. Makana lahumul khiyarah, kau tak punya pilihan kecuali taat. Kau tak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Kau tak punya pilihan kecuali ridho sama ketetapanku. Mau tak ridho pun dah terjadi. Coba ingat-ingat. Ingat-ingat ya. Makana lahumul khiyarah. Jadi saya waktu itu sempat ada gejolak di hati. Kan idealnya tuh begini gitu. Idealnya tuh harus, it should be like this, nah, gitulah kata orang Parit Tembakul. Saya waktu itu berpikir ini bagus itu gini gitu, bagusnya gini. Tapi Allah bilang enggak gitu. Setelah sekian waktu saya baru, oh iya ya, salah aku. Maka semenjak kejadian-kejadian gitu, saya udah enggak lagi mikir, ini pasti baik. Ustaz, soal kita delay, ya udah alhamdulillah, camping lo kita, udah camping, cari rumah makan, cari tempat makan, ngopi, minum. Ada. Saat ganti terminal, ya udah tinggal ganti terminal. Mau ganti terminal, ganti colokan, ganti apa terserah. Pesawat kan kadang-kadang ganti terminal, pindah terminal. Pernah waktu itu saya waktu itu ya, bawa dari terminal 1 lompat ke terminal 3. Dari terminal 1 pindah ke terminal 2. Ustaz, mohon maaf nih pindah terminal kita. Enggak apa-apa saya bilang. Asal jangan pindah alam ya. Jadi abang kakak, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. La ilaha illallah yang kita pengen paksa gitu ya, itu adalah la ilaha illallah yang membuat kita semakin sadar, sesadar-sadarnya pilihan Allah selalu yang terbaik. Nah, kenapa tadi saya buka dengan selalu ada pilihan? Ini ayat sambungan. Kita bikin kebalik. Biasanya saya kasih dulu ayat masalah tanda kutip, baru dikasih solusi. Ini saya ajak abang kakak berputar kebalik. Allah punya kekuatan maha dahsyat memaksakan kehendak. Karena ada banyak orang yang hari ini ada di zona ini abang kakak. Ini sisi lain lagi ya. Al-Hijr, coba tadi buka. Kita hari ini juz 14 kan? Ada beberapa orang yang dipilihkan Allah jalan-jalan yang sepertinya sakit, tapi itu baik. Tapi ada orang-orang yang dilepas sama Allah, dirilis. Allah bilang apa? Zarhum. Apa kalimatnya? Zarhum. Zarhum. Apa artinya zarhum? Kalau bahasa Pontianaknya, katikaulah. Ini kan kerja orang-orang pada saat ini. Jadi kalau ditanya amalan apa, makanya dia tidak bisa sukses fisabilillah, tidak akan bisa. Karena kerjanya ya akulu, mandre, ya tamatta'u. Kalau orang Pontianak bilang maju. Ya tamatta apa artinya? Berleha-leha, bersantai-santai, enak-enakan, wa yulhihimul amal. Tidak pakai kata amal saja, karena amal bisa jadi positif. Amal itu bukan pakai ain ya. Amal pakai ain itu artinya perbuatan, action. Tapi kalau amalnya pakai hamzah itu artinya angan-angan, cita-cita, visi. Tapi Allah bilang wa yulhihimul amal. Dilalaikan dengan angan-angan kosong.
Seandainya abang itu tuh jadi suami saya, masya Allah banget. Aku bakal jadi makmumnya. Alah, pret. Coba dulu, pret. Kalau aku udah jadi suami, nanti aku akan jadi suami yang keren, suami saleh. Pret. Apa? Punya istri udah tak disentuh, istri 7 bulan, 7 tahun. Nikah udah hampir setahun. Mohon maaf ini kemarin ada yang lapor. Nikah udah hampir setahun, istrinya masih perawan. Tak disentuh istrinya. Dia mau pakai bluetooth atau airdrop ya kali. Nggak tahu cara unboxingnya. Rupa gay, suka sama laki-laki, homrek. La ilaha illallah. Betul Bang. Ganteng, putih, keren. Begitu terkejut, kata dia, Mak. Ini ayatnya. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Pilihan setiap hari ada. Pilihan untuk maju-maju, makan-makan, wisata kuliner. Maka pernah ada yang menawarkan saya, Ustaz mau makan apa? Saya bilang, saya kesini nih bukan nak wisata kuliner, aku bukan food vlogger. Aku nak cari bekal untuk hidupku sesudah mati ini, sesudah di dunia ini, kan melanjutkan hidup sesudah hidup. Kemarin yang buku-buku saya kasih cepat dibedah ya, cepat ditangkap ya. Suruh ngebut, saya bilang kan cepat selamat, jangan sampai lambat masuk neraka. Jadi membahagiakan sekali abang kakak ketika kita punya mindset, punya pola pikir, saya akan hidup lagi di alam yang lain setelah meninggalkan dunia, lalu menikmati tanda kutip ya kerja keras dan kesungguhan totalitas selama di dunia kemarin. Abang kakak tidak makan riba, abang kakak tidak makan babi, tidak berzina selama di dunia, nanti dapat nikmat kubur di alam barzah. Janji Allah. Walaupun kemarin ayatnya salah tuh ya, mana Arif? Ya kan? Apa ayatnya kemarin? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Habis itu wala nabluwannakum. Saya bilang terbalik ayatnya nih. Saya mau kasih tahu, salah gitu Pak. Tahu salat saya. Kita akan melanjutkan hidup abang kakak sesudah hidup. Lanjut masih hidup. Jadi jangan lebay gitu. Orang-orang yang tidak ngerti agama ini, tidak ngerti iman, tidak ngerti alam akhirat, tidak ngerti alam barzah, dia akan menganggap dunia ini udah berakhir habis dah semuanya. Maka dia suka-suka aja di dunia. Kita ini banyak sekali larangannya. Abang ganteng, terus ada perempuan cantik, boleh berzina sembarangan? Nah, berani Bang Sam? Sikit ya. Tak ketahuan Mbak, istri tak tahu. Iya, istri tak tahu, Allah tahu. Lanjutkan hidupnya Bang kakak. Kemarin saya ngomong waktu di Malang ya kan, di Nawa, kumpul Nawa. Masya Allah, tabarakallah. Tidak sekedar makan, foya-foya, berhayal. Tidak, Islam hidup tidak sedogi itu kawan, kata Habib Muhammad bin Anis. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Nanti dia akan tahu balasannya, kata Allah. Ini benar enggak nih Kak Ainun nih? Kalau benar kasih tahu saya. Kakak kolom komentar benar enggak nih? Kalau benar kasih tahu saya. DM nanti ke ini. Orang BP lagi soalnya, British Propolis. Kalau benar lapor, kasih tahu. Tapi nggak ada yang berani lapor. Saya berani. Ini kasih tahu saya namanya. Mana bukti-buktinya? Ya, hati-hati Kak. Jangan sampai nanti naudzubillah jatuhnya ke fitnah. Kalau ada bukti, kasih tahu. Kalau udah PLT nih, penyuka lubang tit gitu, tak ada ampun. Kita akan kawal. Harus kasih tahu.
Oke, DM saya ya, kakak. Di Ayaman boleh, di Lukman Hakim Pontianak boleh. Oke, Al-Hijr, buka Al-Hijr. Kakak-kakak ini yang baru gabung. Saya nanya-nanya sudah berapa? Ayat 3. Tadi Allah bilang, aku pilihkan takdir hidupmu yang baik, aku pilihkan takdir hidupmu yang berkualitas, aku pilihkan takdir hidupmu yang mungkin agak pahit sedikit, pahit sebentar, tapi nanti enak kesananya, nyaman, kau akan sehat, kau akan kuat, kau akan lebih berkualitas hidupmu kata Allah. Kau akan punya hati yang punya rasa. Abang-abang, kakak-kakak yang pernah lapar, lalu pernah makan dari makanan yang dikasih sama orang, bagaimanalah rasanya ketika abang kakak tuh di posisi yang Allah takdirkan punya duit dan bisa ngasih orang makan? Gimana rasanya? Bahagia, beli nangai mata karena pernah lapar kita. Betul nggak? Saya waktu nengok orang-orang buka puasa di masjid hari Kamis, Senin Kamis tuh, dalam hati bilang, ya Allah, inilah aku dulu nih. Sama, it was me, I was there. Tahu rasanya kan? Saya pernah juga kan, zaman-zaman masih berkhidmat ya. Mudah-mudahan sampai mati lah Allah izinkan saya bisa berkhidmat. Bawakan koper ustaz gitu ya, bawakan ini. Terus saya nengok gitu, ada beberapa orang atau tokoh yang saya kagumi gitu ya. Itu tuh ngomong ya bagus gitu. Wow. Tapi ya kadang-kadang di atas panggung sama kelakuan pas sudah di belakang panggung tuh tidak sinkron gitu. Ya akhirnya cukup tahu aja. Ada kan di atas panggung tuh wow, amazing. Begitu turun wow, cabai. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau di sosmednya, kalau di panggungnya, masya Allah, tabarakallah. Tapi ada beberapa orang yang saya tuh pernah ya di fase-fase yang begitu ada orang nih tokoh, dia orang yang terhormat, besar punya pengaruh, begitu turun tuh masih kepikiran gitu sama kita gitu, ngasih hadiah kecil, stiker, misalnya gantungan kunci, apa mungkin sesuatu yang ada di mentah pulpen kadang-kadang, apalah gitu. Pokoknya dia bilang, ini mohon maaf nih baju yang udah saya pakai, tapi saya lihat kayaknya cocok sama nanti, nih ambil. Masya Allah, rasanya kita berkhidmat beberapa hari, ya kan, dampingi beliau misal gitu, terus dia masih ingat sama kita gitu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ngasih apa-apa, ini ada barang kecil. Itu kita ingat terus gak? Bukan barangnya kadang-kadang kan, tapi siapa yang ngasih itu yang bikin kita ingat terus, betul lah? Di situ saya belajar, senang sekali rasanya hati saya ketika terima sesuatu dari orang yang saya suka, yang saya hormati, yang saya kagumi. Maka saya pun belajar abang kakak, ya, bawa sesuatu nenteng, entah mungkin kertas, entah mungkin stiker, entah apa aja. Saya kan udah ngajarkan kita di internal, jangan biasakan nenggek kering. Itu mental feodal. Jangan hanya mentalnya suka nerima, mulailah belajar suka ngasih. Apa? Doa. Belum mampu Ayaman, belum mampu dengan duit Ayaman, ada tenaga, kasih tenagamu, kasih doamu. Jadi masih punya dua, HTD, harta, tenaga, doa. Yang dua ini kan tidak pakai modal, semua orang bisa, cuma modal 3 huruf, MAU. Coba bilang. Ayah saya ceritakan dulu berkhidmat sama ustadz, berkhidmat sama ulama zaman-zaman beliau masih hidup. Mama saya cerita dulu, ayah kita tuh yang begini, ayah kita tuh yang bawa ustadz kalau ada tuh dibawa ceramah, dibawa makan, diajak, dijadwalkan di masjid-masjid. Saya diam, ayah saya melakukannya mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Allah balas ke saya di 40 tahun kemudian. Masya Allah, maka kejadiannya misal tahun 80-an, sekarang sudah 2024, berarti kan sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu. Jadi kakak-kakak juga saya bilang kan, jangan berpikir semuanya tuh harus serba instan. Kau berbuat hari ini, kau yang terima balasannya hari ini. Enggak kayak gitu. Misal nih, Bang Abu, Bang Banjir, kan Mas Agung bertiga berbuat sekarang, balasannya tuh belum tentu langsung ke Bang Abu sekarang, belum tentu ke Bang Banjir sekarang, bisa jadi ke anak nanti, ke cucu, ke cicit. Saya kan tanya sama Tuan Guru Sardu Somad, Tuan Guru gimana ceritanya antum dulu? Kakek saya begini, buyut saya begini. Jadi buyut tuh lapis 4 berarti kan, Ustaz Abdul Somad tuh cicit. Kalau cucu kan
lapis 3, cicit lapis 4. Di bawahnya cicit apa? Apa istilahnya? Cicit lapis 4. Di bawahnya cicit satu lagi? Nggak ada ya? Nggak pernah dengar kita istilahnya ya? Tapi paham nggak maksudnya? Kan kita punya dato, itu kan bapaknya bapak kita. Kita punya buyut. Hah? Iya, kakeknya bapak kan. Di atasnya lagi. Nah, cucu buyut, canggah ya. Canggah istilahnya. Oh, oke. Ya udah, oke lah, itulah dia. Abang kakak percaya enggak Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya? Percaya enggak kalau Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan apa yang dibuat oleh hamba? Ini yang saya juga sangat paksa diri saya untuk belajar gitu. Kalau di Jawa namanya canggah, gantung siwur. Oh ya udah, oke, sip. Canggah. Kita hari ini bisa makan durian karena ada orang tua zaman dulu yang nanam durian. Mana orang tua yang nanam durian? Dan meninggal. Apa yang kita wariskan hari ini abang kakak? Kita wariskan wakaf. Kita tinggalkan kawasan wakaf produktif. Kita siapkan wakaf amal soleh. Kita mungkin tidak merasakannya, tapi di alam barzah tahu kita nikmatnya itu. Makanya orang kalau meninggal itu kan dia bilang, laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Apakah kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, mudah-mudahan hari ini bertambah keyakinan kita bahwasanya pilihan Allah pasti yang terbaik. Apa? Pilihan Allah pasti yang terbaik. Belajar kita bang kakak ya. Usikum wa iya nafsi bitaqallah. Kita belajar sama-sama untuk terus berprasangka baik sama Allah yang maha baik. Saya tidak mengguru ya bang kakak hari ini, cuma mengulang materi basic. Setelah saya belajar, saya tengok-tengok, oh iya, tiap hari kita dikasih pilihan sama Allah. Ada pilihan maksiat, ada pilihan taat, ada pilihan amal, ada pilihan nakal. Pilihlah yang terbaik menurut Allah. Dan kadang-kadang abang kakak, Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan memaksa kita di surat 28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Kadang-kadang tidak punya pilihan, itulah pilihan dari Allah. Saya harus gimana Ustaz? Mobil saya diambil. Allah di mana? Allah ada di tempatnya. Aku nggak bisa diginiin. Sobek kan bibir kau. Kenapa Allah kasih aku begini Ustaz? Salah aku apa? Itulah salah kau tuh. Apa salahnya ayaman bengak-bengak ubi? Ya, tidak punya pilihan itu justru pilihan. Pilihan siapa? Pilihan dia. Nah, itu dulu. Silakan Ustaz Hanafi melanjutkan materinya. Bingung ada di rumah disiapkan ayat ini, yang keluar ayat ini kan? Rasalah. Jangan sampai nanti yang lanjutkan saya ini kan, antum tahu nih. Dulu kan saya balik, kita dulu menyiapkan materi, saya menyesuaikan. Sekarang kita menyesuaikan dengan materi saya. Itulah pentingnya belajar. Saya bilang kan, saya udah kasih tahu sama budak-budak. Kita dengar materi saya ini bukan sekedar oh aku tahu, udah pernah dibahas, terus sibuk main HP. Enggak, kau belajar cara nyampaikan ulangnya. Awas kita nanti jual-jual nama saya. Ustadz Fulan, murid Ayahman. Ayahman yang dijual. Kan banyak tuh yang masih suka dompleng-dompleng nama bapak. Masih.
Ya. Nah, lanjutkan Ustaz Hanafi. Saya dengarkan. Jangan sampai nanti abang kakak apa yang disampaikan Ayahman tadi betul. Maka saya pun setuju sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru apa yang tadi Ayahman sampaikan. Oh, saya pangkong benar. Keluar lagi saya dari jendela itu. Belajar kita ya. Ada masnya. Nanti sampai mungkin di level-level kabak kanit nanti mungkin suruh ngomong. Siap-siap. Ya. Kalau ketumbar nanti mungkin saya kasih jadwal seminggu. Saya duduk depan sini nanti. Nah, macam itu. Abang dah, semangat. Ah, gitu lah gitu. Abang dah. Sempat salah dia. Sosok Jati gitu dia. Sosok Jati, Banjirudin. Oh iya. Lama-lama baru dia paham. Ya. Ya, Ustaz Hanafi silakan lanjutkan. Jazakumullah khair abang kakak, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Perintis Propolis jangan lupa DM ke saya, kasih tahu ya. Barakallahu fikum. Makasih banyak abang kakak, saya pamit ya. Sehat selalu semuanya. Ustaz Hanafi silakan mainkan dengan merdu. Yuk, saya pamit ya semuanya ya. Izin dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala mabah. Izin ayah bunda bapak sekalian melanjutkan kajian SMK kita pada pagi hari ini. Tadi di Quran surah Al-Qasas 28 ayat yang ke 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi hidup ini memang kita dihadapkan banyak sekali pilihan. Maka keputusan yang tepat bagi kita adalah harus memilih mau mati masuk neraka atau mati masuk syurga. Kalau kita mau mati masuk neraka, ya kita wayatamatta, kita berleha-leha dengan angan-angan yang sia-sia, berhayal dengan hayalan yang fana. Dunia ini kan fana ya. Jadi kita berharap bahwa seakan-akan kita hidup di dunia ini kekal untuk selamanya. Tapi ternyata ini adalah fata morgana. Tapi kalau kita memilih untuk pilihan mati masuk surga, maka pilihlah amalan-amalan yang membuat kita mati masuk surga. Dalam beramal ayah bunda, abang kakak sekalian, tentu di kehidupan kita ini ada dua zat ataupun barang yang tak hidup. Satu, zat yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala tak hidup. Yang kedua, syaitan juga tak hidup. Setan itu tak berhenti-hentinya mengumpulkan kawan-kawannya nanti setelah yaumul hisab untuk mengawankan dia di api neraka. Maka kalau kita tak sadar dari sekarang, dia akan terus menggerogoti kita di dalam hati untuk menggoda kita agar menjadi partnernya di dalam api neraka. Maka ayah bunda abang kakak sekalian, kita harus cerdas dalam memilih pilihan amal dalam kehidupan kita. Contoh begini, kita yang hadir pada pagi hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita ketika keluar dari masjid ini, nilai ataupun amal soleh yang kita dapat dari Allah itu berbeda. Tidak sama kita, walaupun kita sama-sama datang awal, sama-sama melaksanakan sholat subuh, sama-sama dengar SMK, tapi ketika keluar dari masjid, nilainya bisa berbeda-beda gitu. Nah ini yang perlu dipahami. Apa yang membuat ini berbeda? Yang membuat ini berbeda adalah ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam dua kitab yang terkenal, Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi, menempatkan salah satu hadis populer dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu,
haruslah menempatkan niat yang benar. Jadi antara kita dari sini sampai sini ini, setelah sholat subuh, setelah kajian sekar, punya catatan amal soleh yang berbeda. Yang membedakan itu adalah seberapa niat kita. Ternyata saya lihat tadi ayat yang ke-69 ini betul ya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Masih di Quran surah 28 itu Al-Qasas. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Jadi faktor niat itu yang membuat grade seseorang, grade amal seseorang itu berbeda. Apakah niat seseorang itu melakukan amal soleh lillahi ta'ala, sebagaimana semboyan kita di Paskas, lelahu lillah, maka sebesar itu pula amalan kita dicatat oleh Allah SWT sampai ke langit. Maka hadis yang tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, Allah memberi ganjaran seberapa besar niat kita itu. Maka saya katakan tadi bahwa Allah memang tidak hidup dan setan ternyata juga tidak hidup. Setan inilah yang menggerogoti nilai niat kita. Niat itu mesti 100%, ayah bunda bangga kakak sekalian. Jika niatnya 80%, 20% setan yang mengganggu kita. Oh, aku ini niat sholat pakai baju bagus. Ya, memang disunahkan kita pakai baju bagus, baju wangi, bawa datang awal. Tapi setan bisa masuk di niat kita dengan supaya dilihat supaya alim, supaya dilihat orang yang rajin ke masjid, taat pada pemimpin, dan banyak. Nah itulah pintu-pintu setan, bagaimana dia menggerogoti niat kita mengabdi kepada Allah SWT. Makanya memang dua kitab yang populer itu Imam Nawawi tempatkan hadis ini di yang pertama. Lalu saya juga membuka salah satu hadis populer yang menjadi warning untuk kita semua, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan orang alim yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini orang alim, orang soleh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama aku campakkan ke dalam neraka itu satu orang yang mati syahid. Bukan saja. Ini istilahnya saya. Golongan pertama adalah orang yang mati syahid. Nanti di kita dalam proses yaumul hisab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei, kau orang yang mati syahid, tengok aku tunjukkan nikmat-nikmatmu selama engkau hidup di dunia." Maka terlihatlah di sana, entah saya pakai LCD kah atau pakai apa, yang penting orang yang diinterogasi Allah Subhanahu wa taala itu mengerti dan paham nikmat-nikmat dia di dunia. Orang yang syahid itu mati di medan perang itu tentu Allah berikan nikmat yang sesuai dengan kapasitas dia gitu. Orang yang mati di medan perang itu pasti satu, mereka cerdik, badannya sehat, kuat, tegap. Tidak mungkin dipilih kan prajurit-prajurit yang kurus, nanti baru gak maju sekarang udah jatuh nanti belum. Yang kuat, yang kekar, yang punya strategi perang yang bagus gitu. Dan dia tanya, betul ini nikmat yang kau dapat? Betul, itu aku dapat semua, kata yang syahid tadi. Lalu ditanya oleh Allah, untuk apa kau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia menjawab, aku gunakan nikmat-nikmat kecerdasan, badan kuat, ketangkasan, laju lari dan segala macam untuk berperang di jalannya. Apa kata Allah? Engkau berbohong. Bahwa engkau berperang, engkau mati di medan perang, itu hanya untuk dinilai sebagai pahlawan, untuk dinilai sebagai kau memang pemberani. Kadzabta, kata Allah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, seret dia sampai mukanya terjerembab, campakkan ke dalam neraka. Ini hadis saya yang benar, abang sekali. Jadi orang yang memang terkenal di dunia mati dalam keadaan syahid itu belum tentu masuk surga. Balik lagi kepada niatnya. Maka memang niat ini tidak boleh 80%. Jadi mesti harus 100% supaya setan tak masuk dalamnya.
Yang kedua, golongan kedua adalah golongan orang yang belajar ilmu agama Islam, belajar mengaji. Masya Allah, ini orang alim. Dan dia terkenal di dunia sebagai ulama, sebagai orang yang qori, pandai mengaji. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Engkau belajar agama dan mengajarkannya supaya digelar orang alim. Engkau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran supaya digelar, supaya suaranya bagus, ini qori terkenal, qori'ah terkenal. Tapi ternyata niatnya bukan untuk lillah, tetapi untuk supaya mendapat label alim, ulama, supaya menjadi public figure. Nauzubillah, Allah campakkan juga ke dalam neraka. Yang terakhir adalah orang kaya yang sehari-harinya tidak pernah lepas dengan bersedekah. Kalau ada proposal di mejanya, keluarkan. Tidak perlu banyak, orang singgah kasih duit, semuanya. Sampai ditanya oleh Allah, untuk apa itu? Aku untuk lillahi ta'ala. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Engkau bersedekah setiap waktu, setiap hari, hanya untuk supaya dibilang engkau dermawan. Nauzubillah. Jadi perkara niat, perkara hati. Karena niat itu kan di dalam hati ya Bunda. Hati itu letaknya iman. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Letaknya di dalam hati. Jika goyang iman kita, maka dipastikan niat kita pasti bukan lillahi ta'ala. Maka kalau niat kita bukan lillahi ta'ala, maka isinya setan, isinya dunia, dan habis, tidak bernilai apa-apa. Nauzubillah misalnya. Mungkin ini barangkali sedikit sambungan dengan pembahasan Quran surah Al-Qasas ayat 68, dan saya sambung sedikit ayat 69. Hidup memang menyajikan banyak pilihan untuk kita. Mau tidak mau kita harus memilih, apakah mati masuk neraka atau sebaliknya mati masuk surga. Jika kita sepakat memilih mati masuk surga, maka pastikan kita mengelis amal-amal apa yang memang menjadi tujuan, poin-poin amal, pundi-pundi amal gitu. Tetapi beramal tidak hanya sekedar amal gitu. Ada poin penting dalam setiap amal kita, yakni seberapa kuat niat kita beramal, apakah lillah ataukah linnas, atau lil makhluk, untuk manusia atau makhluk. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ini saja barangkali. Barakallahu fikum, wa'afu minkum, jazakumullah khairan jazak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan silap kata. Sekali lagi, kami ini belajar pada posisi ini bukan menggurui, hanya menyampaikan, menyambung, mengulang dari apa yang sudah kami dapat. Bukan berarti kami lebih tahu, lebih alim, lebih soleh. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sekali lagi. Naftati bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ambil yang lain. Lagi tadi itu. Ipet. Set. Ini tetap ini. Hah? Nah, ini masih. Hai.